Selamat datang di PHD Nusantara Kabupaten Trenggalek. Selamat pagi, Kolonel. Pagi. Kata-kata hari ini, Kolonel. Hari ini hari yang indah, kita bersama, kita jaya. 92 pasti tetap terkenang. Oke. Dokter Andes Supik datang. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bagaikan bintang di lagu-lagu ini di-off-kan aja, Mas. tak jauh-jauh mata memandang. Matur suwun Bapak. Kemudian saya berserta dengan Bu Soleh. Terima kasih Bu Soleh. Terus Mbak Retno sama suami, terima kasih Pak Kamsian. Ya, ya betul Pak Kamsian. Kasmiran. Pak Kasmiran. Ya, ini yang belum datang. Oh, nggak salah 2 orang ya. Pak Suryono sama Pak Joko. Pertama-tama teman-teman rekan-rekan CPNS beserta keluarga, teman-teman sekalian yang kami hormati, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kerawuhannya ya, dan kontribusinya ya. Nah, kontribusi ini penting, kontribusi penting nih. Nah, karena kontribusi nggak bisa terlaksana kegiatan pada siang hari ini, gitu Pak Didi. Karena kita ya masih 2 kali kita mengadakan silaturahmi dan halal bihalal seperti ini. Ini Pak, dan memperluas rezeki
Ya, katanya silaturahmi itu akan menambah rezeki ya Pak, menambah persaudaraan. Ya, amin. Saya selaku di dapur ini, bukan tidak ada SK-nya Pak. Tidak ada SK-nya. Gak enak Pak Didi. Tapi saya takut diperiksa sama inspektor. Aman ya Mbak Desi ya. Aman. Kolonel Pak. SK-nya kau wani ngomong gitu. Pangkatnya kolonel. Kolonel. Ini. Ya kolonel ya. Tapi bukan kolonel yang mengajukan 8 tuntutan itu ya. Saya kebetulan didapuk sama teman-teman ya hidup-hidup ipok-ipok lah, ipok-ipok jadi ketua pelaksana kegiatan pada siang hari ini. Ya, yang mudah-mudahan untuk kedepannya yang didapuk ini gantian gitu loh. Ya, gantian. Ya, saya sudah pensiun tahun 2020 Pak. 2020. Mungkin yang pensiun pertama kali saya ya dari CPNS Pak. Nah nanti 2 atau 3 tahun lagi ini teman-teman yang hadir pada siang hari ini dan yang belum hadir itu nanti akan menyusul saya ya. 2 atau 3 tahun lagi ya Pak Didi ya, nggak terasa kan 92 sekarang 2025 ada 33 tahun ya. 2 bulan lagi saya nyusul. Oh 2 bulan lagi Pak Bambang ini. Yang terakhir Pak Agus. Biasa ya. Apalagi ya, pada waktu itu kita masih lugu Pak, jadi lugu. Bukan lucu gudeg ya, tapi ya memang lugu gitu. Lugu. Jadi ya diterima ya. Sampai saya itu sampai sama Pak Yuli itu namanya waktu latihan baris berbaris PBB itu di jalan Anyar itu, jalan Sutren itu, saya sampai diomongin nek umur panjang dan sehat ya agak tunggal ya Pak. Jadi sehat bahagia itu ditambah lagi bahagianya bukan bahagia kesehatan, bukan bahagia, tapi bahagia ekonomi juga penting gitu ya dong ya, bahagia gitu. Terus ngojok nyenu ae nono jare ngono lho. Saya tuh pikiran saya apa nyenu ya. Aku terus teringat sama di Surabaya itu kan ada lokalisasi nyenu. Nyenu itu apa gitu loh. Duduk manis Pak, duduk manis. Maklum Pak, saya bukan ya termasuk pendatang, jadi bahasa-bahasa Trenggalek ini saya masih belum ngerti gitu. Pak Bambang itu yang pandai menarasikan itu, hebat itu Pak Bambang. Murid Pak Tarji. Murid Pak Tarji ya Pak. Sebetulnya ini dulu ada Pak namanya yang seangkatan dengan kami itu namanya Pak Ludi. Ya, Pak Ludi itu sarjana geologi. Dia dulu bekerja di perusahaan anak perusahaannya Pertamina. Istrinya di Jakarta, kemudian aslinya Banyuwangi. Dia datang ke Trenggalek itu dari CPNS itu karena didorong sama kakaknya. Ya, kalau cerita sama saya begitu Pak Didi. Ya. Ternyata setelah masuk di Trenggalek, ya, biasa di perusahaan kakaknya, perusahaan Pertamina, perusahaan Pertamina itu kewajib dia. Gaji sampai ini. Ya terus terang pada waktu itu kalau untuk yang golongan 3 80 kalau nggak salah. Betul ya, 80-an gitu. 80%-nya segitu. 80%-nya ya. Akhirnya nggak tahan ya, nggak tahan dengan keadaan di pegawai negeri ini. Akhirnya dia melarikan, nggak tahu, nggak pamit, nggak apa gitu loh ya. Akhirnya ya sudah, tanpa jejak kabur, sampai sekarang keberatan
keberadaannya di mana ya nggak ngerti ya, waktu sih ya nggak tahu ya. Ya mungkin nanti dari teman-teman banyak ada yang cerita-cerita ya mengenang masa lalu. Jadi monggo teman-teman yang Semua yang saya cintai, teman-teman seperjuangan, konon nama kita adalah CPNS ya. Tapi kalau dulu CPNS itu betul-betul calon pegawai negeri sipil. Kalau sekarang calon pensiunan ya gitu ya, kayaknya pensiunan. Bahkan sudah ada yang pensiun duluan. Jadi saya sangat mengapresiasi acara hari ini, alhamdulillah, dengan berbagai negosiasi dan bargaining di grup ya, akhirnya terwujud juga, mulai masalah tempat, masalah tanggal, itu banyak pendapat. Tapi kalau kita turuti semua nggak mungkin bisa. Akhirnya ya sudah, kita harus menetapkan sebuah keputusan, berapapun pesertanya, hanya yang bisa saja monggo, yang nggak bisa ya wes salam gitu aja ya. Kita nggak mari-mari, gitu ya. Jadi ini momen yang sangat berarti bagi kita ya, meskipun kita bisa dikatakan setahun sekali ini ketemuannya, tapi ini sangat bermakna. Semoga setiap tahun terus kita adakan. Tahun depan sudah Pak Didi loh ya koordinatornya. Tadi setuju apa masih Pak Soleh? Setuju. Pak Soleh, butuh regenerasi tadi ya. Alhamdulillah. Meskipun belum bilang iya, tapi senyumnya beliau sepertinya setuju gitu. Saya mencermati, merasakan apa nilai plus dari angkatan kita. Angkatan kita banyak plusnya dibandingkan dengan CPNS sekarang. Kita dulu merasakan bagaimana tadi ya dipelonco, di ospek sama senior kita. Kalau anak sekarang apalagi Gen Z, mana ada yang dipelonco kayak gitu. Suruh bersih-bersih WC, bersih-bersih lapangan, suruh menghafalkan Sabta Prastia Korpri, kampanye pakai baju kuning, terus apa jenisnya jalan jauh, gerak jalan, PBB dan sebagainya. Itu sesuatu yang sangat bermanfaat. Belum lagi masalah administrasi perkantoran. Anak sekarang mana ngerti caranya bikin amplop dari kertas bekas. Kita dulu diajari caranya begini, bikinnya bukan satu-satu digunting, tapi dijejer polanya seperti ini, lemnya seret gitu, plek-plek jadi. Sekarang nggak ada yang bikin seperti itu. Kita dulu ilmu itu bisa. Terus masalah nomor surat, kode nomor surat, apa sih ini, kode apa, garis miringnya apa, itu kalau saya punya anak baru yang mereka tuh langsung kerja gitu, saya berikan penjelasan, ini ada artinya, ini nomor indeks masalah, ini nomor urutnya, ini kode instansinya, terus ini tahunnya, bentuknya seperti ini. Itu kalau anak baru yang langsung ditempatkan plek-plek tuh nggak ngerti surat iki piye, kop surat urutannya piye, bisa belepotan gitu ya. Kita sangat bersyukur bahwa kita punya ilmu-ilmu yang ilmu birokrasi yang sudah kita dapatkan di awal. Jadi ketika kita benar-benar sudah mantap di sebuah instansi, kita pun sudah siap, sudah ngerti, termasuk etika birokrasi, bagaimana hubungan dengan atasan dan sebagainya. Apa ada saya tukang demo ada beda ya? Untuk yang lain, ini bahasa calon ketua. Siapapun boleh, saya inisiatif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, dari ibu-ibu, mohon izin Bu, dari bapak-bapak semuanya, teman-teman, saya sebut sahabat-sahabat saja, karena kita seangkatan. Saya tidak mendiskriminasi ibu, bapak, saudara, teman-teman, yang penting sahabat semuanya. Gitu. Yang pertama, dengan kegiatan seperti ini saya itu ada harapannya. Harapannya itu sebenarnya kita itu bisa ada suatu forum seperti ini terus, dan kalau bisa itu teman-teman semuanya mohon disut Pak Bambang, nanti dipasokkan di grup sehingga teman-teman yang tidak hadir hari ini nanti bisa melihat dengan kesungguhan kita bahwa kita berharap semua teman-teman bisa
mengikuti untuk berikutnya ya. Kita tidak tahu setiap orang punya urusan atau halangan dan sebagainya, tapi ada ikhtiar bisa mengikuti event sebenarnya. Kegiatan ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul ya sebetulnya itu. Ada nilai-nilai tertentu ketika kita bisa berkumpul seperti ini. Tadi sebutkan Pak Haji Soleh ya, bahwa kegiatan silaturahmi itu sudah dianjurkan di dalam agama, terutama di agama Islam. Itu ada hadisnya, ada dalilnya. Semakin menambah rezeki, menambah usia, ya, tingkat berat tidak itu seperti itu. Silaturahmi seperti itu. Menambah rezeki yang jelas, hari ini kita banyak rezeki. Entah siapa yang tahu, saya tidak tahu, yang jelas hari rezeki. Ini salah satu. Ketika kita semuanya itu kumpul, nah rezeki pasti ada. Insya Allah seperti itu. Yang kedua itu ada satu ikatan hati, ikatan batin kita ya. Bagaimana kita waktu berjuang menjadi abdi masyarakat, menjadi aparat itu senasib sebenarnya suka duka kita bisa merasakan bersama itu. Ya. Dari Bu Jusi tadi, Mbak Jusi, dan Bu Jusi kok kenal kan. Mbak Jusi dari sini forumnya kita itu sudah menyebutkan ya sebenarnya kita itu bagaimana kita waktu berusaha dari CPNS itu sudah seperti itu ya. Terus kita punya kenangan-kenangan sebenarnya itu. Mulai daftar aja sudah punya kenangan-kenangan itu. Ketemu Pak Soleh datang, Pak Soleh kan dari Surabaya. Bu Jusi, Mbak Jusi sama Mas P itu dari Tulungagung. Mbak Jusi sama Mbak Suci, Mbak Jusi sama Mbak Suci itu dari Tulungagung, Mas P Tulungagung. Kemudian Mas Muki Yanto itu dari Kediri. Sulsunano itu dari Nganjuk. Almarhum ya, artinya apa? Tapi mereka itu ada satu kesan yang sama itu, seperti ini ternyata itu ya, seperti ini. Artinya kita acara seperti ini teman-teman semuanya, baik yang sekarang belum bisa hadir, itu sebenarnya bukan hanya sekedar ngumpul, tapi bagaimana semakin memperkuat hati kita, semakin bisa menambah usia kita untuk kebajikan. Saya hanya flashback ke belakang, cerita-cerita masa lalu, dimana bukan cerita itu terus membesar-besarkan saya, tidak, cuma bagi pengalaman ya, bagi pengalaman. Saya masuk CPNS 92 itu 92 sebenarnya saya SMA itu ya, sebenarnya bukan menyembuhkan diri. Banyak teman-teman seangkatan ini yang lulus sarjana terutama sarjana pendidikan, tetapi karena situasi dan lain sebagainya kemudian memilih untuk daftar CPNS pakai ijazah SMA. Saya 89 sudah lulus sarjana IKIP Surabaya jurusan sejarah, makanya sudah pensiun saya. Usia saya sudah 60 lebih. Iya 60. Gitu kok. Per Januari kemarin sudah purna. Tahun-tahun itu lulusan sarjana khususnya dari IKIP yaitu seperti apa ya, anak ayam yang kehilangan induknya. Jadi harus cari sendiri sekolah yang mau untuk tempat mengabdi. Tidak ada angkatan seperti sekarang. Enak banget saya insya Allah. Lain seperti saya Surabaya Mas Oleh, tahu bengi sampai dongki apa itu sekolah Waitasim ya, suruh nunggu dan akhirnya ya nunggu. Padahal generasi saya waktu itu
lingkungan saya itu yang kuliah sampai lulus sarjana itu sangat sedikit sekali, dan ketika pulang nganggur itu kalah perang, isin banget ya, masih punya harga diri seperti itu zaman dulu itu. Ketika kuliah lama kemudian lulus nganggur itu sudah harga dirinya sudah jatuh. Saya sampai apa ya, cari solusi amprih carane ndak nang omah piye, wis pokoke dolan kono sak parane nang kono 2 minggu, nang kono selasi nang Nganjuk, nang Yogyo. Itu untuk menghilangkan apa ya, untuk menghilangkan rasa, untuk menjaga diri saya ya. Kemudian kecuali yang beasiswa itu satu angkatan itu cuma 2 anak itu baru ditempatkan pun nggak di Jawa itu. Mengapa demikian? Karena pada saat itu zaman Orde Baru ada kebijakan itu loh, kebijakan 1000 sekolah itu loh, ada SD Impres ada, dan diangkat diploma D1, D2, D3 itu kan buahnya itu langsung ditempatkan. Bersyukur sekali ya kuliah D1, D2, D3 itu pada saat itu langsung ditempatkan. Formasi SMP, formasi SMA, kalau SMP itu D1, D2 sudah masuk SMP, SMA itu D3, yang sarjana yang masuk yang ditempatkan itu yang ikut beasiswa, yang non beasiswa ya masalah dari sendiri. Teman seangkatan saya itu wartawan ada, satpam ada, ikut Pak Samuti Gote itu di Ternate ada, ya ada yang jadi guru tapi belakangan, yang jadi guru itu belakangan, betul itu, karena formasi pada saat itu sudah diisi oleh yang dari diploma. Enak banget, Gusti Allah oleh nonton rezeki pancen rahasia Tuhan. D1, D2, D3, selanjutnya sekolah apa gitu ini? Sekolah S1 itu loh, sekolah khusus itu. Insya Allah di Trenggalek itu 80% guru-guru itu ya dari D1, D2, D3 itu. Yang sarjana murni sangat minim sekali. Saya masuk tes, seeleng aku tes ini serbaguna, tes tulis itu loh ya. Kudanan pisan. Kudanan. Pas udan. Habis itu tes berapa kali itu banyak itu di Surabaya, di Sukolilo itu tes. 4 kali. Ya, saya kebetulan dites sama orang gubernuran itu, orang ditanya kaitannya dengan sekitar peristiwa 65 gitu. Kalau tidak ada kegiatan di UP itu ya pulang gitu, saya biasa ngono. Habis itu ditempatkan di pemerintahan, di bagian tibum, ketertiban umum. Kasubagnya pada saat itu Pak Jamilan, tugasnya piket, ya piket saya di piketan. Kapak personaliannya siapa? Kapak personaliannya siapa Pak? Rasimul, bukan Pak Tarji. Pak Tarji, masuk lali. Ya tetangganya sendiri itu, tetangga saya bersebelahan itu, hanya 100 meter. Ya piket yang ngalami. Saya mulai kecil itu kan seneng ruwono-ruwono ya. Nggak dikira pelaku sejarah dong. Suruh apa itu? KKN jenenge. KKN. Bukan polisi, nepotisme. Karena akibat pertemanan bapak saya dengan almarhum Pak Maruto, terus ditanya kebetulan pendamping komisi itu kurang. Komisi dulu ada komisi ABCDE. Ya, komisi ABCDE, gabung di Setban ya, insya Allah siap Pak. Kemudian masuk Setban tahun 95 kalau tidak salah, 95 masuk Setban. Jadi pendamping komisi ya, suka dukanya ikut dengan orang politik ya wis ruwono. Dan karena saya itu di mana-mana ngalah, di tempat ini yang paling ngangel, yang paling medeni, yang paling apa ya, berisiko. Pertama, saya mendampingi fraksi TNI Polri. TNI Polri ini waduh, zaman sakmono ada Pak Darta, wis Buwonto, wis dan sebagainya. Ada yang sabar. Ya, siapa? Pak Prapto. Ketua Dewannya Pak Prapto pada saat itu. Sing sabar dewe. Iya, sabar dewe.
Yaitu singkatnya, kemudian ada SKP 3 Menteri, Mendagri, Kemenak, sama Kemendikbud yang punya ijazah SMA dipersilakan untuk apa itu bisa melimpah ke guru. Yang punya pendidikan, sarjana pendidikan. Pada saat itu formasi guru kebetulan banyak yang kurang. Kemudian tahun 2000 itu pasca reformasi, ya saya mau daftar sama dengan Pak Saniran itu. Pak Saniran itu sudah tahu saya ini, ya dengan Pak Saniran sudah mau keluar dari Setbat, saya mau jadi guru, tapi oleh ketua dewan saat itu almarhum Pak Dawam itu tidak boleh, ini dulu mas nunggu 1 periode, akhirnya ya nurut manut mau setap untuk penyataan ijazah itu loh. Iya. Penyataan ijazah. Ya, penyataan ijazah. Saya Mas Bani, Mas Kurin, itu. Anwar. Ya Anwar. Kebetulan saat itu ditumpahnya waktu kabeh karena mungkin ya tidak sultan ya. Ada apa ya? Ada kebiasaan. Biasanya staf Setban itu kalau dipindah mesti tidak mau, mesti gaya jenenge ketua dewan, gaya jenenge anggota dewan dan sebagainya. Tapi saya enggak, saya lakoni aja. Temen aku neng tempat gunung atau mungkin tidak pernah mengeluh saya itu. Di Timahan SMP Negeri 3 Kampak Timahan 26 kilo wis entek undawin papat. Sopan santun dulu ya guys. Enggak, mencoba dulu, ayo. CPNS 92. Agustus.
di PHD Nusantara Kabupaten Trenggalek.